Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11. Hari ini materi kita adalah personal letter. Oke, mari kita simak videonya berikut ini. Let's pray before we begin our lesson today. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, to you belong all praise. Today we pray for your generosity. Please repel our hearts and minds, so we can receive useful knowledge given by our teacher. Please add our knowledge and our understanding. Amin. Nah, di sini awalnya adalah tertulis types of letter, tipe-tipe surat. Ada yang formal letter dan juga ada yang informal letter atau dikenal juga dengan personal letter. Hari ini kita akan belajar tentang personal letter. Mari kita kenalan dulu dengan social function-nya atau tujuan umum dari personal letter ini. Personal letters are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between the two people writing to each other. Personal letter adalah surat yang dituliskan untuk orang-orang yang kita kenal, seperti halnya teman, orang tua, adik atau kakak, dan juga sepupu. Surat-surat ini biasanya tidak hanya dituliskan untuk memberikan informasi, tapi juga untuk menguatkan ikatan di antara dua orang yang menuliskan surat tersebut. Nah, ini adalah social function-nya. Kemudian ada linguistic features, itu unsur kebahasaannya. Yang pertama adalah sentence structure, struktur kalimatnya. Accuracy of grammar is important. Akurasi grammarnya atau tata bahasanya itu sangat perlu atau sangat penting. Kemudian, complete sentences are expected. Sangat diharapkan menggunakan kalimat yang lengkap. Slang can be used. Slang atau kata gaul juga bisa dituliskan dalam personal letter. Use the contraction such as I'll, I'm, atau well. Gunakan singkatan-singkatan, misalnya seperti I'll, penulisannya ini adalah I will, I am yang disingkat jadi I'm, atau we will yang disingkat jadi well. Use personal pronouns such as I, we, you. Gunakan kata ganti perseorangan seperti misalnya I, saya, kita, atau kamu. Kemudian use active voice. Gunakan kalimat aktif. Kemudian ada style penulisannya. Language use may be personal like first and second person pronouns. Bahasanya itu harus personal. Misalnya seperti kata ganti orang pertama atau orang kedua. Be warm, hangat. Maksudnya stylenya harus hangat, bukan memaki-maki lah istilahnya. Use the person names you are writing to. Tuliskan nama orang yang kamu kirimi surat. Vary sentence length. Panjang kalimatnya itu bervariasi atau berbeda-beda tergantung apa yang ingin kita tulis. Kemudian, write in a natural conversational style. Tulis dalam bentuk natural atau bisa juga disebut dengan sama seperti kita bercakap-cakap dengan orangnya langsung. Kemudian, let your personality shine through in your writing. Biarkan kepribadianmu bersinar melalui tulisanmu. Nah, maksudnya di sini adalah jika kita orangnya itu easy going atau mudah bergaul, itu akan kelihatan dalam tulisan kita pada sebuah surat. Structure of personal letter. Struktur dari surat pribadi itu terdiri dari tanggal dituliskannya surat, address, ini adalah alamat kita, salutation and name, penghormatan dan juga nama orang yang dituju, introduction ini biasanya dimulai dengan mengatakan how are you kepada orang yang kita kirimi surat. Kemudian body, isi dari surat. Closure ini bagian yang menunjukkan bahwa kamu ingin mengakhiri surat atau tulisan tersebut. Complimentary close, ini misalnya adalah ungkapan-ungkapan pendek, misalnya seperti love you, sincerely yours, atau love. Signature ini adalah tanda tangan ataupun nama kita pada bawah surat.
Kemudian postscript atau disingkat juga dengan PS. Ini adalah kalimat tambahan yang ketika kita lupa menuliskannya di dalam surat, kita bisa dituliskan di bawah surat dengan menandainya dengan postscript atau PS. Example of expression used in personal letter. Contoh-contoh ungkapan yang digunakan dalam surat pribadi. Nah, misalnya salutation bisa dengan dear, dearest, sweetheart, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh closing. Untuk menutup surat bisa yours, with love, sincerely yours, dan lain-lain. Kemudian ada starting the letter. Nah, untuk memulai awal surat bisa kita tuliskan beberapa pilihan kalimat ini. Kemudian ada juga conclusion atau kesimpulan atau akhir dari surat. Bisa kita tuliskan I'm looking forward to seeing you soon atau I'm looking forward to hearing from you soon dan lain-lain. Example of personal letter. Contoh dari surat pribadi. Nah, kita lihat strukturnya. Ini ada address, alamat kita, alamat si penulis. Kemudian yang kedua ada date, tanggal penulisannya 12 Januari 2014. Salutation, salam hormat, yaitu nama orang yang dituju. Kemudian ada greeting, sapaan. Kemudian ada introduction. Introduction dalam surat adalah menanyakan kabar. Misalnya seperti menanyakan kabar. Kemudian yang selanjutnya adalah the content of the letter, isi dari surat atau the body. Kemudian closure, kalimat penutup ketika ingin mengakhiri surat. Ini bagian closingnya, lots of love. Ini adalah bahasa slang. XOXO ini kalau di bahasa Inggrisnya atau bahasa umumnya adalah hug and kisses. Maknanya adalah peluk dan cium. Kemudian ada signature. Ini nama si penulis surat. PS atau postscriptnya. Ini adalah kalimat yang terlupa dituliskan di dalam surat. Kita tuliskan di bagian bawah surat. Misalnya I'm bringing you lots of souvenir and pictures. Saya membawakanmu banyak sekali souvenir dan juga foto-foto. Karena lupa dituliskan di dalam surat, dia menuliskannya di bawah surat. Oke, bisa dipahami contoh surat pribadi. Task atau tugasnya, complete this letter with your own sentence. Lengkapi surat ini dengan kalimatmu sendiri. Situasinya, Andi plans to go to Yogyakarta to celebrate New Year with Donny. So, he sends a letter to let Donny knows about the plan. Andi berencana untuk pergi ke Jakarta untuk merayakan tahun baru bersama Donny. Jadi, Andi mengirimkan sebuah surat supaya Donny tahu tentang rencana tersebut. Nah, jadi kalian melengkapi surat ini berdasarkan situasi. Di sini sudah saya tuliskan alamat si penulis, tanggal juga sudah, kalimat pembukanya sudah, introduction sudah. Nah, jadi kalian tinggal sambung surat ini berdasarkan situasi yang ada di atas ini. Tuliskan sampai habis, sampai ke bagian postscriptnya. Oke, bisa dipahami? Nah, I think enough for today. Hopefully this material will be useful for all of you. If you have questions, you can contact me via WhatsApp application. Thank you for watching and see you next time at another video. Bye bye.